Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa bada bi fardil aini thumma amal bihi thumma kitabi fasunnatin mutarattilah. Ya. Nadam ini menerangkan agar supaya setiap orang muslim belajar menuntut ilmu, terutama adalah untuk dirinya sendiri. Namanya ilmu fardu ain. Ya, sebab ada lagi ilmu itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Jadi kalau ada orang lain yang sudah belajar tentang ilmu itu, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Tapi kalau fardu ain, setiap orang, gitu. Kalau orang itu tidak punya ilmu fardu ain ini, maka dia nanti berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menciptakan manusia ini bukan main-main. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka ibadah kepadaku. Jadi ibadah itu adalah tujuan Allah menciptakan kita semua ini. Ya oleh karena itu, kita ibadah itu oleh Allah diberikan petunjuk-petunjuk. Bagaimana orang itu ibadah, bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa bulan Ramadan, bagaimana ibadah haji dan lain-lain, ya toh? Yang dinamakan fardu ain, gitu. Wabdalan ngawitono sira bi fardil aini kelawan ilmu fardu ain. Ya. Kalau sudah mempelajari ilmu tentang fardu ain, temakmal mongko nuli ngelakonono sira bihi kelawan fardu ain. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita ini, yaitu untuk ibadah. Temal kitabi mongko nuli ilmune kitab, ya dah, mempelajari Al-Quran, mulai bagaimana cara membaca Al-Quran, kemudian memahami isinya, itu yang. Kemudian fasunnatin mongko nuli ilmu sunnah, ya dah. Kalau Al-Quran itu adalah dari Allah, sunnah itu adalah dari Rasulullah. Ya. Mana mungkin orang itu bisa melaksanakan taat kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Mutarattilan hale nela-nelaaken. Artinya ya berturut-turut gitu ya. Tidak sekaligus, karena ilmu itu tentunya tidak hanya satu, berarti banyak, maka kita belajar itu dengan pelan-pelan ya. Kalau kita sudah bisa, maka kita punya anak, maka anak kita itu, ya toh? Anak kita itu harus diberikan ilmu yang fardu ain tadi itu. Ya. Orang tua-tua kita
Itu begitu piawai di dalam mendidik anak-anak. Kalau orang tua kita itu sudah ibadah dengan baik, sekarang bagaimana anak-anaknya itu? Ya, itu diajari membaca Al-Quran, kemudian diajari bagaimana wudhu dengan baik, kemudian bagaimana sholat, gitu ya. Itu orang tua itu. Kemudian pada saat akan sholat berjamaah, itu biasanya ditanamkan ilmu tauhid. Amantu billahi. Ya. Amantu billah, aksa iman kepada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi qabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu orang tua-tua kita begitu. Jadi menjelang sholat berjamaah diajak dulu mempelajari ilmu tauhid. Saya beriman kepada Allah, amantu billah wa bi malaikatihi, dan saya percaya beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, ya, wa rusuli, dan iman kepada para rasul, ya. Kemudian beriman bahwa nanti itu akan terjadi hari kiamat. Itu ditanamkan pada anak-anak ya. Ya, melalui puji-pujian itu ya. Kemudian saya beriman kepada takdir. Apa yang terjadi di alam ini itu adalah takdir Allah. Ya, takdir itu ada yang baik, ada takdir yang jelek. Semuanya adalah dari Allah. Minallahi ta'ala itu. Sehingga anak-anak kita itu ya pulang dari sholat itu sudah di dalam hatinya sudah memahami ilmu tauhid. Ya. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu itu ya. Maka setelah percaya pada ya rukun iman ya, kemudian rukun Islam. Rukun Islam itu yang mudah menurut orang tua itu jidat, nomor 1 syahadat, rolat, nomor 2 sholat, lukat, nomor 3 zakat, patso, nomor 4 poso, moji, nomor 5 lunga haji. Itu dihafal. Jadi anak kecil itu kalau diajar memakai singkatan-singkatan itu malah seneng. Ya ada jidar, rolat, lukat, fatso, ngoji. Itu rukun Islam. Gitu. Kemudian ngaji Quran. Gitu. Mulai dari surat Fatihah. Terus gitu, sampai hatam. Itu anak kecil ya. Hafal. Walaupun belum hafal tapi sudah bisa membaca. Ya. Kemudian setiap Senin dan Kamis khusus untuk persolatan. Bagaimana cara berwudu, niatnya wudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Gitu ya. Ya, wudu membasuh wajah dulu. Ya toh, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap kepala. Ya toh. Kemudian telinga itu sunnah, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, gitu. Kemudian setiap hari Senin dan Kamis itu, ya oleh orang tua saya dulu disuruh sholat, ayo sholat. Mulai dari usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terus doa iftitah, hafal, gitu ya. Nah itulah cara orang tua mendidik anak.
walaupun belum balik. Ya, sehingga anak itu begitu balik, namanya mukallaf, dia sudah siap. Itu ya. Dia sudah siap untuk mengerjakan apa yang diajarkan oleh orang tua itu.